sebenarnya kan cuma mengingatkan saya, kowe iki saiki ning kene, kamu harus ngapain di situ. Jadi ingat, oh iya, aku tuh sudah dipangkur ya, mengungkuri, menghindari hal yang duniawi, kontemplatif. Saudara, kali ini saya berkunjung ke rumah Ibu Ono Mayasari. Ono Mayasari itu saya juga tidak tahu profesinya apa. Desainnya dunianya dengan dunia fashion, tapi fashion yang dimunculkan itu ada beberapa hal yang sangat menarik, ada beberapa hal yang sangat unik karena katanya berangkat dari fase perjalanan hidup manusia. Ini kan dulu sebetulnya sederhana sekali Mas, cuma berawal dari nemu sebuah postingan di WA Group kan. Tahun berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 atau 3 saya lupa ya. Terus di situ bercerita bahwa tahap hidup orang Jawa itu kalau diterjemahkan dalam tembang itu ada 11, dari Mas Kumambang sampai ke Pocong. Jadi dari roh yang mengambang sebelum ditanam di dalam rahim sampai dia meninggal menghadap pencipta. Nah dari situ saya merasa, wah ini kalau tembang ini dijadikan beberapa lukisan kayaknya bagus banget gitu. Tapi kan karena saya kepinginnya ke fashion ya, akhirnya tidak hanya berhenti pada lukisan saja, tapi setelah itu berkembang menuju ke fashion gitu. Ketertarikannya kok dari tembang tadi kok rodo mistik? Enggak juga. Sebenarnya gini ya, tembang ini kan pengingat kita ada di mana. Jadi kalau saya itu sudah ada di fase antara Dandanggulo ke Durmo. Durmo itu sudah hidup bersosialisasi, berderma gitu. Sudah fase apa Dandanggulo ke Durmo? Durmo, iya. Dandanggulo kuwi berarti wis mapan gitu. Bagaimana? Sebetulnya gini, ini sebenarnya kan cuma mengingatkan saya, kowe iki saiki ning kene, kamu harus ngapain di situ gitu. Kan ini urut Mas, nggak mungkin ya, pasti ada yang salah. Misalnya dia sudah di Dandanggulo, tiba-tiba dia balik ke Asmorodono, pasti ada sesuatu ya kan. Nah itu, jadi itu cuma mengingatkan saya, syukur-syukur orang lain yang melihat kalau sudah jadi fashion menggunakan produk saya, jadi ingat, oh iya aku tuh sudah dipangkur ya, sudah pada masa mengungkuri menghindari hal yang duniawi, lebih kontemplatif seperti itu. Saya kesini waktu pertama kali kesini sebetulnya ketemunya itu dengan karya-karya fashion, pakaian ya, pakaian mode dengan motif-motif tertentu. Ono Mayasari ini lebih banyak untuk produk untuk perempuan ya, perempuan dewasa. Ya. Tetapi kemudian percakapan pertama itu tentang tembang, yang tembang itu urutan fase kehidupan yang tadi beliau mengatakan sudah pos Dandanggulo, terus menjelang Durmo atau apa ya? Menjelang Durmo, terus kemudian kalau orang sudah sampai fase itu, terus kemudian kok balik ke Asmorodono, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah ya. Ini menarik, soalnya jangan-jangan banyak orang yang sebetulnya bahkan sudah mau pangkur juga balik Asmorodono gitu kan. Jadi urutannya gimana? 1, Mas Kumambang itu tadi roh yang mengambang belum ditanamkan ke dalam rahim. Itu proses nanti ditanam dalam rahim. Setelah itu mijil itu bisa bagi Mas Kumambang berapa? Nggak bisa. Terus Cuma bisa Pak 1.
mijil itu lahir. Bertahan hidup ya, awal itu masih radiusnya dengan orang tua itu masih segini nih. Nah setelah itu sinom itu masa anak-anak ya. Sinom masa remaja? Enggak, setelah sinom kinanti itu digandeng masa remaja, dibimbing pencarian jati diri gitu. Kinanti ya, dia banyak belajar di situ. Setelah itu Mambang, mijil, sinom, kinanti ya. Setelah itu asmorodono. Manusia beranjak dewasa, jatuh cinta, mengenal lawan jenis, akhir balik gitu ya. Ya. Lalu setelah itu masuk ke fase gambu. Ya, fase gambu itu adalah fase awal hidup berumah tangga. Gitu. Ya, dengan segala konfliknya. Lalu yang berikutnya adalah fase dandang bulo. Itu fase puncak secara jasmani dan rohani, itu manusia berada pada puncaknya. Dandang bulo itu puncak? Iya, puncak. Setelah itu mulai menurun itu durmo. Lebih banyak bersosialisasi dan berderma, memberi, menolong gitu. Setelah durmo masuk ke fase pangkur, mungkur, lebih kontemplatif, lebih mendekatkan diri, mengakui segala macam hal yang duniawi. Iya betul. Lalu setelah itu pangkur pada tahap megat roh itu kematian dan habis pangkur terus mati atau gimana? Iya. Atau kesadaran tentang kematian? Itu sudah pada tahap kematian. Sudah kematian? Ya, kan kita tidak bicara manusia secara fisik ya ini, lebih ke jiwa. Jadi setelah kematian, megatroh tadi, lalu ke pocong itu kembali kepada yang ilahi. Cuma dalam kalau untuk fashion yang saya produksi ini, saya tidak bikin megatroh sama pocong karena satu awal-awalan ya. Jadi maaf, bagaimana menjelaskan dari tembang itu kemudian dipakai sebagai sebagai seni pakai untuk motif kain dalam karya fashion Anda itu, gimana menjelaskannya? Maksud saya, Ono menjelaskan tentang tembang dan maknanya gitu, ada urutan fase kehidupan, dan itu adalah motif-motif dari karya fashion Ono. Ya. Itu kenapa memakai motif itu berangkat dari tembang? Sebetulnya gini Mas, kalau saya lihat ada beberapa orang juga membuat karya fashion yang banyak mengambil dari berangkat dari filosofi tertentu gitu. Bukan filosofi. Kalau sementara ini malah hal-hal yang lebih populer ya, kayak tapi Jawa gitu. Cuma saya pengen lebih dalam karena supaya ada value yang didapat dari seseorang yang memakai. Nah, ada value, ada nilai yang diharapkan. Jadi bagaimana fashion itu bukan hanya produk untuk bukan hanya produk untuk permukaan sehari-hari, atau hanya sebagai lifestyle saja, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Bagaimana hal itu mungkin, saya tidak tahu, bisa menstimulasi, menstimulir atau memberi energi tertentu. Nah, kita akan bicara lebih jauh lagi apa hubungannya antara urutan yang dibilang fase kehidupan dalam tembang Mojopat ke karya-karya fashion dia. Beliau ini profesinya desainer, desainer fashion untuk kaum perempuan dewasa. Kira-kira itu ya. Nanti kita teruskan.
dulu saya kuliah di Teknik Arsitektur Gajah Mada, lalu Rampung, insinyur arsitektur. Iya, saya lebih banyak di interior. Oke, interior. Okay. Terus sampai tahun 2016 saya masih praktek interior. Tapi karena ternyata saya ada di kontraktor interior dan saya waktu itu sangat tidak disiplin dengan penggunaan masker, sehingga memang secara kesehatan saya terganggu. Jadi paru-paru saya tuh kena debu yang cukup mengganggu, sampai sekarang belum 100% sembuh. Akhirnya saya putuskan gimana caranya tetap bisa bekerja sesuai dengan passion saya, tapi tidak terlalu berisiko dengan kesehatan saya sendiri. Kamu ke Blasu? Ya, ke Blasunya karena kan beda banget ya, dari bangunan terus ke pakaian. Tapi secara tetap unsur kreatifnya ya, gitu, dan itu menyenangkan sekali buat saya. Dari interior tadi terus ke fashion? Ada beberapa lompatan sih, tapi pada akhirnya menemukan ini terus klik, oh ya saya di sini gitu. Fashion lompatan itu berapa? Lompat. Terlalu sering lompat-lompat. Mudah-mudahan ini terakhir. Oh gitu ya? Satu aja bikin kue? Enggak. Udah kue tangan kleru. Udah kue tangan gosong. Saya kemarin sempat bikin instalasi seni. Jadi pernah mau jadi seniman gitu? Bukan. Seniman instalasi kan keren. Tapi tidak lepas dari itu ya, karena basicnya dia arsitektur, itu juga mungkin mempengaruhi kekaitannya dengan kreativitas, terus kemudian ke fashion. Oke deh, kita lompat aja langsung ke fashion aja, daripada nanti bongkar-bongkar rahasia masa lalunya kan repot. Malu. Kalau saya lihat beberapa karya fashionnya, ada motif-motif tradisi. Yeah. Itu memang sedang tren atau apa? Puan Kipowati bisa lihat beberapa motif yang dipakainya. Ono ini memakai apisan yang untuk memvisualkan gagasan-gagasan kreatifnya dalam apa ya, dalam media kanvas gitu ya. Bahkan itu cat minyak di atas kanvas, tapi terus kemudian itu nanti menjadi motif kain-kain yang dipakai dalam karya-karya fashion dia gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kenapa memakai motif itu? Karena tadi dikatakan ya sudah banyak, tapi bukan itu. Ya. Seperti misalnya Mas, kalau batik itu kan juga banyak nilai-nilai filosofisnya dalam setiap coraknya gitu. Tapi terus terang pemainnya kan banyak sekali, dan saya memang tidak tertarik untuk berkarya di ranah tersebut gitu. Saya ingin benar-benar beda dan punya value, saya sendiri puas, orang lain juga suka, karena tidak hanya sekedar suka, oh aku suka motifnya kayak gini, enggak, tapi ada yang lebih dari itu yang bisa didapat secara mendalam oleh orang tersebut. Value tadi? Iya. Jadi misalnya saya selalu berpikir persoalan value ini, kalau saya sendiri tidak dapat, itu saya hentikan. Saya nggak mau meneruskan sesuatu yang kira-kira ya nilainya masih biasa-biasa aja gitu. Saya lihat ada beberapa yang modelnya model yang grafis apa itu yang kayak beda pop art. Itu pada awalnya saya memang pertama kali di fashion saya pakai pop art. Itu saya bikin dua seri. Amazing Indonesia Series sama Rhymes of Indonesia. Kalau Amazing Indonesia Series waktu itu saya keluarkan beberapa produk fashion dengan
gambar-gambar apa ya, gambar-gambar penari Indonesia. Jadi dari Aceh sampai dari Jawa, Bali itu saya tuangkan dalam pakaian dengan memanfaatkan beberapa teman, minta tolong beberapa teman yang bisa membuat gambar-gambar tersebut. Tapi saya kira itu masih tahap, kalau dibilang ke fase tadi masih tahap pinanti, masih tahap mencari gitu ya? Mencari jati diri waktu itu. Ya? Jadi saya belum terlalu jatuh cinta, terus akhirnya ketika nemu ide ini, akhirnya saya saya tinggalkan. Karena waktu itu pop art Weda itu lagi tren ya? Atau gimana? Saya nggak tahu mereka mulai ngetrennya mulai kapan. Tapi ternyata pemainnya banyak sekali. Ya. Itu yang membuat saya sama dengan halnya dengan batik, pemainnya juga banyak sekali. Dan waktu itu maaf yang masih dengan pola Weda tadi, itu konsumennya siapa? Sama beberapa remaja atau remaja, ada yang sudah berumur, ada wali kota, ada macam-macam. Kalau pemakai dari karya-karya panjenengan itu siapa? Fokus atau masih macam-macam? Masih macam-macam. General gitu ya? General, tapi beberapa tuh gini mas, umurku tuh udah sekian, terus dia membatasi pakai, aku sudah waktunya pangkur loh mbak, aku sudah harus lebih rajin beribadah, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan itu sebetulnya kan kita tidak ada patokan usia. Kapan sih kita masuk pangkur, kapan sih kita masuk durmo dan seterusnya, karena kan masing-masing itu ke proses kematangan jiwa masing-masing ya. Betul. Ada yang sudah tua tapi masih asmorodono terus. Ada, itu harus disuntik kalau gitu. Gitu ya. Kurang ajar gitu. Sudah merasa tune in atau apa gitu ya, dengan yang sekarang ini. Tapi dari 11 tadi Anda cuma memegang 9, tidak mau menyentuh ke Megatron. Dan kalau lukisannya mungkin akan sampai ke 11. Tapi untuk ke fashion saya masih mikir-mikir untuk Megatron dan Pocong. Karena terus terang sebetulnya pembuatan ini juga saya nggak urut dari Mas Kumambang sampai ke Pangkur itu saya nggak urut. Jadi ide yang paling gampang itu apa? Pasti sinom, mijil, itu kan gampang sekali menggambarkan bayi lahir, terus anak sedang bermain, itu gampang. Tapi ketika Mas Kumambang mau menggambarkan roh yang melambang itu seperti apa, itu nggak gampang. Akhirnya 2 bulatan yang mengambang itu di lukisan itu saya malah nemunya dari orek-orekan keponakan saya mas. Terus saya tembung, boleh nggak ini 2 titik bulat ini saya pakai, oh ya yang itu. Iya. Dan satu tidak urut, yang kedua kadang-kadang untuk mendapatkan seperti kinanti itu saya nggak serta-merta gambar tentang seorang yang sedang dibimbing atau apa itu dalam sehari 2 hari enggak, kadang bisa 2 bulan 3 bulan baru nemu. Bahkan gambar anak perempuan yang sedang bercermin itu idenya anak saya. Gitu, anak saya yang kecil bilang gambarnya orang yang bercermin. Oke, sebelum ke penguraian tentang makna-makna yang filosofis tadi ya dari gambar-gambar itu, iya tuh mbak, sejarah sebetulnya gini mas, kalau ide ini tiba-tiba muncul itu tanpa ada nggak ada latar belakang apapun, tiba-tiba muncul. Cuma kan yang lama itu adalah menerjemahkan dari ide itu yang lama. Jadi sebuah gambar yang lebih bisa cepat orang memaknai itu yang agak lama. Supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas lagi, karya fashion beliau ini kainnya itu khusus ya. Iya. Kainnya adalah satu katun. Iya. Karena bahannya katun, tetapi motifnya adalah karya lukisan rumput.
Saya tidak tahu golongannya. Kalau Ono ceritain proses dari ide, terus kemudian menjadi kain. Ya, kalau dari ide seperti tadi, misalnya gambar asmara dengan gampang lah, gambar orang pacaran. Lalu saya bikin sketsa orang laki-laki perempuan berduaan gitu. Lalu saya kirim gambar tersebut ke seorang artisan seni rupa. Dalam bentuk apa? Sketsa atau desain? Sketsa ya? Pakai pensil biasa. Saya kirim ke salah seorang teman artisan. Lalu saya tentukan pakaiannya, style lukisannya seperti apa, lalu warnanya juga seperti apa. Gitu. Karena kan kalau warna nanti larinya ke pakaiannya, bajunya. Saya tren warna tahun ini misalnya katakanlah abu-abu, berarti saya akan lebih banyak pakai abu-abu. Meskipun nanti ketika lukisan itu sudah selesai, saya akan saya perbanyak dalam bentuk kain. Saya masih kadang-kadang masih kotak-atik lagi. Kadang saya rubah lagi warnanya, ada beberapa proses edit lagi. Oke, jadi prosesnya dari ide terus kemudian ada seorang artisan yang membantu untuk memvisualisasikan dalam bentuk media lukis gitu ya. Entah itu dari kertas atau kanvas dan sebagainya. Prosesnya tanya gimana? Proses ngeprintnya tidak saya lakukan di Jogja, tapi di luar kota. Kenapa? Karena memang di Jogja nggak ada. Karena untuk jenis kain apa? Untuk jenis kain katun ya. Ya, kalau yang paling mudah itu kan sebetulnya kita ngeprint di kain yang mengandung polyester. Meskipun kalau polyester kan tingkat kenyamanannya pasti kurang apalagi untuk dress itu kan panas. Jadi kalau untuk katun saya harus ngeprint di luar kota dan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk satu gambar. Gitu. Jadi prosesnya sendiri tidak mudah ya. Dan itu nyatanya sangat terbatas ya. Iya, saya biasanya hanya beberapa pieces pakaian saja untuk satu gambar dan satu model pakaian. Bahkan ada yang cuma di print satu aja ya. Bisa seperti asal itu. harganya cocok. Bisa. Kebetulan ada yang sedang. Ya, inklusivisme itu kan juga bagian dari yang bisa dipekona. Jadi ini masuk apa ini kalau kita ngomong tentang dunia mode, dunia fashion ini masuk ini ya tingkat konsumsi tinggi ya, yang high couture gitu. Enggak juga. Karena kan saya lebih banyak memproduksinya casual ya supaya bisa dipakainya. Lebih banyak casual. Iya. Sehari-hari bisa dipakai. Saudara nanti bisa lihat bahwa bentuk-bentuk dari visual dari yang disebutkan fase kehidupan dalam tembang tadi itu bentuknya lukisan-lukisan yang dekoratif, yang bukan abstrak. Kalau ini dipakai dalam pakaian yang casual yang bisa dipakai sehari-hari itu gimana? Enggak lucu. Enggak apa-apa. Nanti bisa dilihat di beberapa produk. Bahkan ada yang tanpa lengan, ada yang cuma celana pendek atau outer, bisa dipakai sehari-hari ke kantor gitu. Kalau yang ini adalah melukiskan tembang Mas Kumambang. Di situ digambarkan ada arwah yang mengambang, melayang-layang gitu di dalam sebelum arwah tersebut ditanamkan dalam rahim manusia. Yang kemudian ini adalah proses lahir, mijil, muncul di dunia, bertahan hidup itu di sini, di fase ini. Fase yang ketiga adalah sinom, masa anak-anak, masa dirawat dan oleh orang tua, dan masa bermain, pengenalan lingkungan sekitarnya. Kemudian fase berikutnya adalah fase remaja, yaitu kinanti,
masa mencari jati diri seorang remaja dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Lalu fase yang paling meluap-luap, paling berapi-api adalah fase asmaradana. Ini fase orang jatuh cinta, berpacaran, bertemu dengan pasangan hidupnya. Lalu fase berikutnya adalah fase gambuh. Gambuh ini bercerita tentang awal mula kehidupan berumah tangga. Di sini banyak konflik, banyak penyesuaian, tapi juga banyak kegembiraan dalam proses ini. Yang ini adalah fase dandanggulo, fase puncaknya hidup berumah tangga. Secara materi dan secara rohani semua mereka miliki. Setelah itu adalah fase durmo, fase di mana orang akan lebih banyak bersosialisasi dan berderma, berteman, bertemu dengan sesama. Itu ada di fase durmo. Lalu yang berikutnya adalah fase pangkur. Fase ini orang akan lebih banyak melakukan pendekatan diri kepada Tuhan dan lebih kontemplatif sifatnya, lebih menyadarkan diri, mengungkuri, pangkur dari kehidupan duniawi. Yang ini mini dress, gambarnya sinom, lalu bahannya katun. Kemudian yang ini adalah outer, bahannya katun tapi tipis, jadi ringan. Kalau dipakai agak melambai, melayang gitu. Gambarnya dandanggulo. Dandanggulo. Iya. Nah, tadi kan kita bicarakan tentang beliau itu menggambarkan, motif-motifnya itu menggambarkan tentang semacam kayak uraian dari tembang coba tentang fase kehidupan, ada ini Mas Kumambang dan seterusnya gitu. Nah, itu kan berangkat dari media gambar, lukisan, 2 dimensi. Yeah. Tapi bagaimana kemudian ketika itu dipakai atau diterapkan untuk bukan hanya sekedar kain yang barang begitu, tapi ini pakaian yang dikenakan untuk tubuh kita. Itu terus bagaimana memperhitungkan komposisi gambarnya? Sorry, ini kan misalnya ini apa nih? Dandanggulo. Yeah. Nah, ini kan kalau dalam gambar desainnya itu kan utuh satu lembaran begini. Yeah. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang komposisinya diperhitungkan?